Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ade Bayu Saputra, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar kesantunan berbahasa dengan mata kuliah Pramaktif. Sebelum saya akan menjelaskan materi saya terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Suprayatno, NIM 1911290020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materinya. Dasar kesantunan berbahasa. 1. Prinsip kesantunan berbahasa. Yang A. Definisi kesantunan. Dalam KBBI edisi ketiga dijelaskan yang dimaksud dengan kesantunan adalah kehalusan yang baik, budi kebahasaan, tingkah lakunya. Pendapat lain yang diuraikan dalam bahwa kesantunan politisme atau sumpah kesantunan atau etiket adalah tata cara adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. B. Kesantunan berbahasa. Menurut penelitian, kesantunan mengkaji penggunaan bahasa atau language issue dalam suatu masyarakat. Bahasa tertentu, masyarakat tutur yang dimaksud adalah masyarakat dengan aneka latar belakang situasi sosial dan budaya yang memadai. Adapun yang dikaji di dalam penelitian kesantunan adalah segi maksud dan fungsi tuturan. Penggolongan prinsip kesantunan berbahasa. Selanjutnya yaitu ada penggolongan prinsip kesantunan berbahasa. Wijana mengungkapkan bahwa sebagai retorika interpersonal, Pramaktif membutuhkan prinsip kesopanan atau politeness principle. Prinsip kesopanan ini berhubungan dengan dua peserta percakapan, yakni diri sendiri self atau orang lain atau other. Prinsip kesantunan berbahasa yang dikemukakan oleh Endes yakni sebagai berikut. Ada maksim kebijaksanaan, maksim kedermawanan, maksim penghargaan, maksim kesederhanaan, maksim permufakatan, dan ada maksim kesimpatian. Ciri kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa seseorang dapat diukur dengan beberapa jenis skala kesantunan. Charlie menyatakan bahwa yang dimaksud dengan skala kesantunan adalah peringkat kesantunan mulai dari tidak santun sampai dengan yang paling santun. Rahardi menyebutkan bahwa sedikitnya terdapat 3 macam skala pengukur, yaitu ada peringkat kesantunan yang disampaikan saat ini banyak digunakan sebagai dasar acuan dalam penelitian kesantunan. Selanjutnya yaitu ada E. Penyebab ketidaksantunan Pramono menyatakan bahwa ada beberapa faktor atau hal yang menyebabkan sebuah pertuturan itu menjadi tidak santun. Penyebab ketidaksantunan itu antara lain kritik secara langsung dengan kata-kata kasar, dorongan rasa emosi penutur protektif terhadap pendapat, sengaja menuduh lawan tutur, sengaja memojokkan mitra tutur. Yaitu selanjutnya materi selanjutnya konteks, setting and screen. Setting berkenaan dengan waktu dan tempat tutur berlangsung, sedangkan scan mengacu pada situasi tempat dan waktu atau situasi fisiologis pembicaraan. B. Ada partisipan adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pertuturan, bisa berbicara dengan pendengar, penyapa dan pesapa atau pengirim dan penerima. C. Yaitu ends menunjukkan pada maksud dan tujuan pertuturan. D. Ars sequence mengacu pada bentuk ujaran dan isi ujaran. E. K. mengacu pada nada, cara, dan semangat di mana suatu pesan disampaikan dengan senang hati, dengan serius, dengan singkat, dan dengan sombong, dengan mengejek dan sebagainya. F. Instrumentalities
mengacu pada jalur bahasa yang digunakan seperti jalur lisan, tertulis melalui telegraf atau telepon. G. Norma atau interaction. Interaction and intervention mengacu pada norma atau aturan dalam berinteraksi. H. Genres mengacu pada jenis bentuk penyimpanan seperti narasi, puisi, pepatah, doa, dan sebagainya. Ketiga yaitu kesantunan berdiskusi. Menurut Dharma, diskusi merupakan suatu kegiatan berinteraksi, bertukar pendapat yang melibatkan dua orang atau lebih, sejalan dengan penjalan pendapat di atas. Menurut KBBI edisi ketiga, diskusi adalah pertemuan ilmiah yang membahas suatu masalah. Berikut adalah pemakaian bahasa yang santun yang diungkapkan oleh Pramono yang dapat digunakan dalam kegiatan berdiskusi. Penutur berbicara wajar dengan akal sehat. Penutur mengedepankan pokok masalah yang diungkapkan. Penutur selalu berprasangka baik kepada mitra tutur. Penutur sikap terbuka dan menyampaikan kritik secara umum. Penutur menggunakan bentuk lugas atau bentuk pembalasan diri secara lugas. Penutur mampu membedakan situasi bercanda dengan situasi serius. Itulah penjelasan dari materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum